Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah bersama Satriawan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar. Buya, ini ada kabar bahwa 63 ton daging babi masuk Indonesia, Buya. Wah, ini kan mengerikan, Buya. Nah, sudah ada yang beli, Buya. Sudah ada yang beli, kemudian katanya Buya, ini orang makan berbuka, bagaimana ini berbuka dengan bagaimana nih berbuka dengan yang haram ini, Buya? Iya. Masya Allah, ini luar biasa nih Pak Satriawan ya. Ada informasi ya, ada berita bahwa ada daging babi masuk Indonesia. Ini nampaknya ini tanggung jawab pemerintah ini. Dan memang dalam ketentuannya untuk masuk ke Indonesia ini harus punya sertifikat halal. Ini gimana proses sertifikat halal ini kita perlu dipertanyakan ini. Kenapa bisa masuk itu? Tapi hari ini persoalan kita barangkali ya tentu tidak menyangkut itu. Ini kita serahkan kepada pemerintah dan juga Majelis Ulama. Mengontrol ini kan ada LPPOM-nya juga nanti akan mengontrol bagaimana supaya ini jangan sampai terjadi. Ya, kemudian kalau terkait dengan soal hal haram, apalagi di bulan Ramadan, tentu sesuatu yang perlu kita fahami benar bahwa Allah SWT memerintahkan kita umat Islam ini untuk mengkonsumsi yang halal. Dalam Al-Quran itu ada 5 ya, ayat yang bicara tentang halal, ya, halalan gitu. Dan 4 itu perintahnya eksplisit. Nah, seperti misalnya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 198, Allah mengatakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ini jelas sekali. Malah tidak saya orang beriman, malah semua manusia Allah perintahkan untuk memakan yang halal lagi baik, ya. Dan malah Allah SWT mengatakan dan mengunci ayat itu dengan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu mengikuti langkah setan, karena setan itu musuhmu yang nyata. Artinya apa ini? Ini mafhumnya adalah bahwa orang yang mengkonsumsi yang haram itu adalah orang yang ngikutin langkah setan. Jadi kalau kita ingin terhindar daripada langkah setan itu adalah kita Allah perintahkan untuk mengkonsumsi yang halal. Ini yang penting ini Pak. Malah di dalam ayat berikutnya Allah katakan wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wa taqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Jadi Allah SWT mengatakan dan makan olehmu daripada Allah apa yang Allah rezekikan kepada kamu yang halal lebih baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu dengannya beriman. Artinya apa? Di sini Allah menegaskan salah satu daripada unsur takwa itu adalah memakan yang halal. Jadi memakan yang halal itu adalah merupakan salah satu implementasi ketakwaan kita kepada Allah SWT. Bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memakan yang haram, yang tidak peduli hal haram, artinya dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi oleh karena itu kita perlu sangat mewaspadai ya, bahwa kita sebagai muslim yang beriman, kita harus berusaha untuk mengkonsumsi yang halal. Artinya kita harus selektif. Tidak saja halal daripada zatnya, tapi juga halal daripada sifatnya. Ya, seperti yang zatnya yang halal itu ya yang selain daripada yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran Allah mengatakan huriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan atas kamu ya bangkai, kemudian darah, kemudian babi, kemudian apa yang disembelih bukan selain Allah SWT. Jadi artinya apa? Artinya kita tidak boleh mengkonsumsi yang haram
baik itu yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Quran secara eksplisit, maupun itu yang diharamkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan pelimpahan wewenang diberikan Allah. Karena Rasulullah itu juga Allah berikan kewenangan yuhillul thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Rasulullah itu diberikan kewenangan untuk menghalalkan yang baik-baik dan untuk mengharamkan yang kotor-kotor. Jadi rekan sekalian, para pemirsa, perlu kita pahami bahwa apalagi di bulan Ramadan, jangan kemudian kita sudah susah-susah payah-payah dari pagi sampai maghrib, tahu-tahu nanti di waktu berbuka kita makan yang haram. Ya, kalau misalnya yang soal daging babi tadi, ini kita sepanjang kita tidak tahu, ya kita tidak ada hukumnya. Ya, itu sesuatu yang kita tidak tahu. Orang tidak tahu, tidak diberikan beban. Karena kita yakin, berbaik sangka bahwa semua itu masuk ke pasar kita itu sudah melalui pemeriksaan. Dan kalau ada yang misalnya masuk yang tidak haram, yang tidak halal, yang haram, itu berarti itu tanggung jawab orang yang berwenang dalam soal itu. Jadi oleh karena itu bagi kita yang penting ya jelas halalnya, ya kita konsumsi. Nah ini, tapi kalau yang soal zatnya itu pasti itu Pak, artinya sudah jelas. Kita jangan sampai kemudian ya sudah tahu jelas ini zatnya haram lalu kita konsumsi, itu salah. Nah, ini yang paling susah ini Pak, kalau itu barang itu sifatnya sesuatu yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar. Misalnya begini, misalnya kita hasil korupsi misalnya, lalu kita berikan kepada makanan, maka itu haram. Kemudian juga misalnya hasil nipu, hasil perbuatan yang katakanlah yang diharamkan Allah, yang tidak sesuai syariat Allah Taala, katakanlah riba misalnya, kita pergunakan untuk berbuka, ya itu namanya kita mampu menahan diri pada yang halal, tapi kemudian kita bukakan puasa kita dengan yang haram. Apalagi Pak Satriawan dan pemirsa, ini Rasulullah SAW pernah peringatkan, saya pernah baca dalam satu buku doanya Buya Hamka itu, satu hadis yang cukup kuat itu mengatakan, satu suap makanan yang haram saja kita makan, itu 40 hari doa kita diterima. Itu luar biasa Pak. Satu suap makan yang haram, itu 40 hari doa kita diterima. Berarti kalau kita memakan yang haram di bulan Ramadan, selama Ramadan tambah 10 hari doa kita tidak terima Allah SWT. Coba bayangkan. Apalagi kalau kita makannya ya 10 suap, satu piring. Apalagi kalau 1 bulan kita makan yang haram. Kita bisa tekor Pak. Kalau 1 bulan kita makan yang haram 30 hari kali 3 piring saja, itu 90 hari kali 10 suap, itu berarti kita ya 10 tahun doa kita nggak terima Allah SWT. Nah oleh karena itu ini harus kita perhatikan betul. Kemudian Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang patut untuknya. Jadi artinya daging-daging yang tumbuh yang besar dari yang haram, nanti ini akan menjadi makanan api neraka. Saya rasa begitu Pak Satriawan. Artinya mari kita berhati-hati mengkonsumsi sesuatu, harus sesuatu yang halal lagi baik. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Nah, jelas sekali pemirsa Spirit of Dakwah bahwa kita mesti berhati-hati terhadap yang akan kita konsumsi, baik itu makanan, minuman, pakaian, dari semua yang halalan dan thayyiban. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.